Kali ini saya mau masak sayur kembang kol. Untuk bahan yang sudah saya siapkan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan sayur kembang kol secukupnya. Ini sayur kembang kol sudah saya potong-potong ya teman-teman. Nah, saya potongnya seperti ini ya. Untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara motongnya dan mau menggunakan seberapa banyak. Kemudian rendam sayur kembang kol ke air ya teman-teman, kasih air. Nah, seperti ini. Nah, ini air saya menggunakan asal kelem saja. Kalau airnya lebih itu akan lebih bagus. Kemudian tambahkan sedikit garam. Nah, untuk garam dikira-kira saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kurang lebih 3 sendok teh garam. Kemudian diaduk rata, biarkan garam larut bersama air dan biarkan sayur kembang kol terendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Fungsinya adalah untuk membersihkan sayur ya teman-teman, karena sayur kalau di Hongkong itu sangat kotor ya. Ada debu, ada tanah, ada pasir, bahkan ada ulat yang kecil-kecil ya teman-teman. Di sebelah sini kalau sayur seperti ini pastinya ada ulat yang sangat kecil, bahkan ada bakteri yang kita tidak tahu ya teman-teman. Cara membersihkannya, rendam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Nah, itu kalau saya sudah cukup lama, tapi biasanya kalau orang Hongkong itu ada yang 1 jam, 2 jam, bahkan ada juga yang sampai 3 jam, 4 jam. Nah, setelah direndam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, kemudian jangan lupa dicuci dengan air bersih. Kemudian siapkan untuk campuran ya teman-teman. Di sini saya menggunakan daging ikan giling secukupnya. Nah, untuk teman-teman itu ya, kalau tidak ada daging ikan giling bisa ditambahkan dengan daging ikan yang sudah dipotong-potong, daging ayam. Nah, daging sapi pun juga lebih enak. Karena di sini saya ada daging ikan saja, jadi saya tambahkan ya. Nah, untuk teman-teman tambahkan secukupnya saja ya, atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian siapkan untuk bumbu tumis atau bumbu kasar. Nah, di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini bawang putih sudah saya geprek ya teman-teman, lalu saya cincang seperti ini. Untuk teman-teman disesuaikan saja ya, boleh digeprek, dicincang seperti ini, dipotong tipis-tipis ataupun dihaluskan. Nah, tentunya itu akan lebih enak. Lalu tambahkan 4 potong jahe, karena di sini saya tambahkan daging ikan ya teman-teman untuk mengurangi bau amis. Nah, di sini saya tambahkan 4 potong jahe. Nah, teman-teman bila suka pedas silahkan ditambahkan cabai rawit dan boleh juga ditambahkan dengan bawang merah. Kemudian kita siap masak ya teman-teman. Didihkan air ya untuk sayur seperti biasa. Nah, setelah air mendidih lalu tambahkan sedikit garam. Kemudian diaduk rata ya teman-teman, biarkan garam larut bersama dengan air dan biarkan air pelan-pelan mendidih ya. Nah, setelah air mendidih lalu masukkan sayur. Nah, ini teman-teman, kemudian diaduk rata ya seperti ini. Biarkan air pelan-pelan mendidih lagi. Nah, ini teman-teman ya, untuk sayur di sini tidak saya tambahkan dengan minyak ya. Bagi teman-teman yang mau sayurnya lebih cantik hasilnya, lebih cantik, lebih glowing dan lebih kelihatan segar, silahkan ditambahkan dengan sedikit minyak. Untuk air boleh asal kalem saja atau lebih ya teman-teman. Kalau airnya lebih tentunya akan lebih bagus ya. Nah, ini air sudah mulai mendidih dan sayur pun kurang lebih juga sudah setengah matang ya teman-teman. Kemudian siap untuk diangkat. Kemudian panaskan sedikit minyak ya teman-teman. Setelah minyak panas lalu goreng daging ikan. Goreng pelan-pelan ya teman-teman, dan jangan lupa untuk dibalik.
sedikit ditekan-tekan. Dibalik lagi ya teman-teman, dan di sini saya potong-potong saja. Nah, ini teman-teman, daging ikan sudah kurang lebih matang ya. Kemudian sisihkan seperti ini, lalu masukkan bawang putih dan jahe. Diaduk-aduk saja, diaduk bersama ya. Kalau tidak mau seperti ini, teman-teman bisa itu ya, daging ikannya diangkat, lalu tumis bawang putih dan jahe. Kalau menurut aku begini sudah cukup ya. Bawang putih dan jahe sudah bau harum ya teman-teman. Lalu masukkan air ya, tambahkan sedikit air. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk air dikira-kira saja, jangan terlalu banyak ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa gunakan air panas ya teman-teman, biar cepat mendidih. Kemudian bumbui dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, merica bubuk secukupnya atau seperempat sendok teh, dan kemudian diaduk rata ya teman-teman. Jangan lupa tes rasa, apa yang kurang silahkan ditambahkan, kurang gula, kurang garam, ataupun merica bubuk ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang suka penyedap rasa silahkan ditambahkan, dan bagi teman-teman yang suka saus tiram atau minyak wijen ya, silahkan ditambahkan juga. Dan sekira bumbu sudah pas, rasa sudah oke ya teman-teman, lalu siapkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air ya, ini untuk pengental. Nah, tambahkan secukupnya, lalu diaduk begini ya. Nah, ini sudah mengental ya teman-teman. Usahakan jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer ya. Begini sudah pas, intinya yang sedang-sedang saja. Kemudian masukkan sayur brokoli, lalu diaduk rata ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kalau ditambahkan wortel juga lebih enak ya. Ini sengaja tidak saya tambahkan. Diaduk-aduk saja. Setelah diaduk-aduk ya teman-teman, kemudian siap untuk diangkat, kemudian taruh di satu piring. Nah, itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman. Mudah saja, simpel saja, jadinya seperti ini. Resep sayur kembang kol ditumis dengan daging ikan, resep yang simpel, mudah, yang jelas juga enak ya teman-teman. Nah, tentunya resep ini disukai keluarga, anak-anak pastinya juga suka banget ya teman-teman, karena tidak pedas. Nah, untuk teman-teman kalau tidak mencoba, tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya ya teman-teman. Rasa yang begini sedap, nikmat dan gurih tanpa penyedap rasa. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak, selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya, jangan lupa share ya. Terima kasih.